Ini dibanding ini justru ini kamu apa? Kalau ada kalau ada dan monitor di sini ya? Monitornya itu pasti langsung ya? Iya. Banyak minggu jadi itu kan belum berdiri. Oh nanti iya biar cuma orang yang sangat setimbang yang misalnya orang Windows kalau misalnya kita ini hanya yang mau diisi doang hanya itu. Gini. Udah cari yang kemarin. Oh, bisa setiap jadwal. Berarti udah perlu pakai. Secara udah. Iya. Yang korban tinggal korban ini ya. Iya, korban. Ada kalau pindahkan bisa sebelumnya. Aku tiba-tiba lalu. Berarti saya nggak perlu langsung ya. Iya. Kesatuan online nanti ini ada monitor itu. Kita mas, kita satu monitor. Malah ini bis laptopnya, komputernya. Saya bermasalah yang terjadi. Sekian.
Oh, berempat. Satu, simpan dua. Ya. Mas dari mana asalnya? Nah, ini kelas kerjasama ya? Yang kerjasama 3 orang. 3 orang. Mas, backgroundnya apa? Akuntansi. Akuntansi. Di BPKD Kota Semarang. Kota Semarang. BPK. BPK. Dan Tangerang. Kok nyasar di lingkungan? Karena yang itu juga. Yang juga. Mas, Saya dari kerjasama juga Kota Semarang, kerjasama Kota Semarang. Sebelumnya sekolah di IPK pemerintahan. oke. Ya. Di Bangkok Pak, Kota Semarang di Sucapen. di Sucapi itu. Keren di Sucapi itu. Saya beberapa kali menggunakan di Sucapi, hanya pakai online aja ya Mas. Ini pelan banget. Yes. Aku pakai akun laptop saya aja ya. Sopan pasti. Kita mau dikontak. Bisa. Ada skripnya. Langsung yang kasih. Langsung skrip. Isinya harus dari sini. Kan? Nggak bisa. Udah pakai ini. Bisa. Ya. Di kolom harus. Di kolom. Di kolom. Halo. Dimatiin aja, saya Ya, untuk satu. Oke. Selamat pagi. Nanti sampai Mas depan. Namanya Free. Afri. Oh yang punya saya ya, Yang kok nggak enak ya? itu yang salah satu sedikit. Iya. Oke. Aku udah masuk Pak. saya. Masuk. Ini sampai masuk tanpa mic juga. Apa? Speaker yang di laptop enak. Ini iya. No. Oke.
Udah siapa udah 4 tahun, jadi itu emang profil yang seperti Oke, sekarang ini. jadi kenalan dulu saya yang lemah, yang lemah namanya lengkapnya. Saya sehari-hari itu bekerja di Batara, di Erlangga, di Magister Komunikasi. Kemudian saya temennya Pak Magelang sama-sama Kapolrinya. Terus saya bergabung di MIL itu baru tahun 2018. Pada waktu itu saya barusan pulang dari sekolah S3, terus diajak oleh Prof. Darto untuk mengajar di MIL. Dan juga sempat tanya kenapa saya dipindah dari MIL, karena katanya ini ya bantuin MIL ya Prof. Apa Prof pilih saya? Karena MIL itu bukan magister teknik gitu. Maka memang butuh orang-orang yang di luar teknik. Jadi kalau Anda lihat dosen-dosen itu kan di MIL itu banyak dosen-dosen yang background-nya teknik. Jadi saya bilang oke deh, terus saya bisa ngajar apa? Mungkin beliau membaca untuk kuliah saya karena saya lebih banyak memang menulis tentang komunikasi lingkungan. Terus sudah 3 tahun ini saya lagi research tentang climate change, tapi dari sisi komunikasi lingkungan. Terus ya sudah, karena saya pikir saya ngajar aja. Ternyata saya juga dikasih bimbingan. Di sela-sela waktu saya coba sempatkan visit di kom itu juga banyak juga yang harus saya kerjakan. That's okay. So saya akan mengajar 5 itu nanti diajar oleh Miss, udah nggak Miss, guru Cina, ini online dari Jepang. Cina di Jepang, Cina itu Jepang. Terus 5 pertemuan terakhir sama Cortina. Cortina background-nya arsitektur kalau masalah PWK. Nah, sebenarnya mata kuliah itu sebenarnya ada 2 pendekatan mau diberikan ke teman-teman. Ini pendekatan komunikasi dan pendekatan aktivitas. Pada awal-awal saya ditugaskan di sini, saya tandem sama seorang teknologis. Itu Mas almarhum, Mas Aminuddin. Dan dia almarhum, terus kemudian berusaha pemerintahan. Jadi saya memang dikhususkan memberikan materi baru tentang komunikasi lingkungan. Nah, tadi belum selesai, Mas Arti dari mana? Backgroundnya dari akuntansi, Kantor di mana? antara di Balai Kota. Balai Kota, Jember. Saya itu berarti 3 ini Bapenas dari Iya. Oh gitu. Memang tidak kantor. Enggak, akuntansi mulai ulang ya. Ingin coba lihat. Karena gitu. Mas Dari biologi lah. biologi, Ya. Mas dari Masih target. operasi biologi. Mbak kelautan, operasi biologi juga.
Belakang, Sama Pak, saya juga SPB juga. biologi. Saya agak sama ya. Oh. Variatif juga ya, akuntansi, terus kemudian ini yang sains itu. Semoga nanti materi saya tidak begitu menyusahkan Anda ya. Terus 5 pertemuan itu saya isi yang pertama hari ini saya akan memberikan material secara lecture gitu. Terus 2, 3, 4, 5 itu nanti teman-teman kami bantu saya untuk mendistribusikan materi untuk teman-teman. Setiap pertemuan nanti sisa 4 itu Anda bikin diskusi kelas. Nanti buku kemudian materi apa yang harus dibuat itu nanti hari ini lah saya akan kirim ke mereka. Jadi siap-siap supaya apa namanya supaya adil sama di aja. Tapi yang giliran minggu depan presentasi. Oh ya dibicarakan secara baik. Tadi presentasi ini Pak Farno. Enggak, kalau dibagi 4 tadi. Mulai 8. Ini berapa orang Mas? 8. 8. Ini berapa kan? Aset. Ya di antara. Oke, nah. Nih, saya hanya coba untuk menyampaikan sedikit. Jadi saya akan menyampaikan dulu di mana sebenarnya komunikasi itu bisa menjadi sebuah pokok bahasa di ilmu lingkungan. Ya. Materi ini saya adopt dari senior saya di Mas Guru Morajo, senior saya di Departemen Komunikasi di nanti kita jadi kenapa saya tanya dulu background education ini apa teman-teman supaya apa namanya kita bisa satu visi dulu sebagai pengantar. Nah, William Mastellers itu mencoba mendefinisikan bahwa komunikasi itu not just word, point, kanvas, matrix, simbol, orientation, model, dan lain-lain. Ini kita bicara tentang interrelasi hubungan antara manusia yang mencoba untuk escape, mencoba keluar dari kesendirian, loneliness. Dengan cara apa? Kemudian share experience, kemudian mencoba untuk mengimplan. Ini kenapa poin ini saya pilih karena memang ini apa ya? Ilmu komunikasi kan ilmu sehari-hari. Bila ilmu komunikasi ilmu sehari-hari itu bikin susah. Padahal ya itu aja sih. Walaupun banyak cabangnya, banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan. Ilmu komunikasi tersendiri itu sebenarnya adalah sebuah ilmu yang merupakan hasil mixing antara sosiologi, teknologi, psikologi. Sekarang perkembangan yang lebih modern lagi bahasa masuk ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi sudah mulai tahun 90-an itu sudah ngomong tentang sign, tanda, apa namanya, linguistik. Maka di kajian ilmu komunikasi itu ada kajian-kajian tentang semiotika, kajian tentang ilmu semiotika, yang
yang mencoba untuk mengulik teks. Teks itu kan bukan hanya karya dari dulu, tapi gambar itu juga apa namanya, menyiratkan sebuah teks yang mau di-share ke audience, share kepada orang lain. Dan saya harap yang dari interpretasi atau dari teori kelautan tidak terlalu lag kan. Karena ini sebenarnya this is ordinary kehidupan kita sehari-hari aja. Mungkin kita coba untuk menyadarkan aja begitu seperti itu. Kadang-kadang kan orang yang sudah terbiasa itu malah nggak bisa mengidentifikasi apakah itu sesuatu yang ada, eksis atau enggak. Terus kayak gini aja. Tapi dengan metode komunikasi kita coba mengulik sebenarnya kehidupan sehari-hari kita dari aspek komunikasi itu dari beberapa perspektif. Oke. Virginia Satir bilang bahwa communication is the greatest single factor affecting persons' health, personal and relationship quality. Satir bilang the greatest single factor. Anda semua yang di kelas ini berapa jam waktu yang Anda bisa lakukan dalam keadaan tidak tidur itu lepas dari koneksi internet. Usianya berapa? 30 semua. Yang gengsi, yang belakang kayak gengsi. Seberapa lama Anda bisa hidup tidak terkoneksi dengan internet? Waktu bangun dulu, waktu tidur juga gitu. Kadang-kadang tidur juga sebelahnya. Iya mas, soalnya saya butuh alarmnya. Alarm apa men-teks status. Berapa? Pak, ke depan. Kalau saya mungkin bisa dikasih referensi. Iya, Tapi harus ada teman ngobrol gitu. Oke, ya. Nah, Jam ini nggak? belajar. Sekitar 2 jam. Belajar. Apa yang bisa menggantikan kekosongan tidak ada internet di diri Anda? Ada lawan bicara. Dalam bicara. Artinya kita bertemu dengan manusia lain. Jadi itulah fenomena yang ada sekarang ini, Mas dan Mbak. Jadi bagaimana tuh internet sekarang sudah menjadi apa ya, nafas dari kehidupan kita. Saya juga tidak pernah bayangin situasi ini seperti ini sekarang. Saya itu hidup di era-era 90-an, 99, ya 94. Itu era di mana internet baru masuk dan cukup ekspansif masuk ke Semarang, walaupun sangat terbatas kecepatannya. Saya pikir ya pada waktu itu internet ya, klik, cek email, browsing, apa namanya itu ada portal berita namanya asaga.com, terus detik.com, terus paling cuma internet pada waktu itu. Kirim email dengan file gede sangat lama. Sekarang kan kirim email dengan file gede cukup link Google Drive, kirim, share. Dulu nggak kepikiran mikir apa namanya dokumen itu dikirim
Caranya gimana? Cara bahkan dengan WA berkirim. Dulu baru-baru bikin media sosial. Anda bukan hanya influencer, kan? Facebook kan, masanya yang paling bagus. Influencer saya pakai saya di influencer, tapi saya enggak. Kebetulan tidak begitu melek influencer. Saya baru sadar media sosial itu di caranya Facebook. Facebook, Twitter, X. Instagram aja saya baru tahun 2024. 2000 ya, nggak lama, 10 tahun lalu. TikTok saya belum pernah punya sampai sekarang, belum tertarik ya. Kayaknya, ya saya sebenarnya harus punya ya. Saya kan sudah dikasih bisa memahami, ya, tapi nggak usah pakai TikTok kan, FYP di Instagram itu kan juga sudah banyak kan. Nah, di sini adalah pendekatannya adalah person's health. Jadi saya coba untuk mengajak Anda untuk membayangkan bagaimana ya sehari kalau TikTok lain. Bisa. Sehari. Seminggu. Yakin. Lupa. TV. Masih nonton TV? Oh, good. Nonton TV berapa? Yakin. Nonton MU ya, tidak kalah dulu. Saya nggak fans MU terakhir, makanya saya sering DC. Walaupun saya sering DC juga karena saya fans Arsenal. Yang apa namanya IPL kita. Tapi ya itu istiqomahnya Arsenal itu begitu. Nggak pernah keluar dari Inggris 10 tahun. Kalau MU atau mana? 10 aja masuk. Ya, ini berkaitan dengan kenapa sih ini berkaitan dengan personal health. Saya yang dulu, itu bukan kesalahan saya sudah saya komunikasi, tapi saya tidak bisa mengendalikan penggunaan informasi dari SD sampai sekarang. Kayaknya anak-anak sekarang gini, ada sebuah psikologi yang bilang bahwa anak itu seusia belasan tahun makin dilarang, dia semakin penasaran. Mending saya lepasin aja, tapi saya awasi. Di sekolah sering kan nggak boleh handphone, tapi dia harus bawa handphone. Karena di sekolah mesti telepon rumah untuk jemput atau kalau ada tersebut jadi dia harus pakai apa namanya transportasi online dan lain. Tadi spek juga boleh, tapi biasa kan ibu-ibu orang tua itu kan lebih kencang daripada kepala sekolahnya kan. Ini diperbolehkan, tapi pada jam pelajaran itu dikumpulin sebuah tempat. Ada yang nakal juga ngambilnya yang ngambilnya dia kayak iPhone 15 gitu, apa. Ada kemarin cerita. Karena saya nggak bisa beli iPhone. Kenapa? Karena saya nggak pakai iPhone. Oke, jadi person health. Orang tidak berkomunikasi itu bisa sakit. Nah, whatever, mau berkomunikasi dengan apa saja. Melalui internet, melalui telepon, melalui apa saja, ngomong-ngomong seperti itu.
istilah Gen Z sekarang kan mental health. Nah, di fisik itu ini dan cerita di fisik itu dibuka semua kanal komunikasi. Wah, mahasiswa kan sekarang yang kritis kan, Pak, hasilnya ini, minta ini, minta ini, minta ini. Siapa sendiri, artinya ya itu sebuah bentuk keterbukaan. Ya. Apakah yang X kayak para penguasa itu berpaham untuk mengantisipasi itu mau melawan netizen berat. Kalau netizen itu sebenarnya jangan dilawan, tapi kita menggunakan strategi time way. Nah, seharus juga sekali kita kalau punya power itu akan membelokkan arah sendiri. Kalau punya power, kunci power itu kan dilegitimasi. Namun legitimasi itu memang ada, tapi bisa. Nah, communication is fundamental process. Ya, setiap individu secara personal, sosial, dan di lingkungan kerja itu tidak bisa lepas dari itu. Coba ini hubungan kuliahku malah lama. Iya, saya kan introvert mas. Se-introvert-introvertnya orang itu harus ngomong. Dan bisa kalau ngomong sama tembok. Ngomong itu kan bukan introvert, tapi non-introvert sudah bisa. Iya, mungkin di badan akuntansi atau badan geologi, perawatan nggak ada seperti ini. Ya, karir di semua lini pekerjaan itu require atau mensyaratkan persona yang pertama adalah understand the communication situations. Dan kalau ngomong sama atasan, kita lihat dulu situasinya kayak apa. Ya, anggap di mana-mana. Jadi, ada lagi bagus. Kalau lagi bagus, bisa traktir. Misalnya yang teman-temannya presiden mau minta iPhone, kalau bapak bulan juga baik. Saya buka gimana? Jadi communication situation itu teman-teman harus paham. Artinya kita harus memahami situasi seperti apa yang bisa kemudian komunikasi itu berjalan dengan baik. Misalnya mamanya anak-anak kalau lagi sibuk tiba-tiba anaknya Pak dakwah, Pak dakwah, pasti diajar ke orang lain. Sesimpel itu aja analogi berikutnya. Ya. Nah, kemampuan apa lagi selain membaca situasi? Yang kedua adalah develop effective communication dan mencoba untuk melakukan saling. Anda mau melakukan kampanye tentang apa? Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Lebih efektif lagi,
Kalau di dekat situ ada tong sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya, kasih sembarangan. Persoalan membuang sampah pada tempatnya itu jadi dan masuk jadi problematik. As simple itu. Padahal langkah selanjutnya selain membuang sampah pada tempatnya adalah memilah persoalan lingkungan yang paling basic, paling bawah. Gimana kalau kita mau bicara tentang recycle, reuse, kalau sampah tidak bisa? Seluruh gape, ono pecahan gede, ono tusuk sate, ono kompol, plastik, ada nasi basi, semua. Padahal kalau itu bisa, nasi basi bisa dipakai, candling bisa dipakai, kaskape bisa. Nasi basi itu kan bisa buat bioenergi. Kebersihan makanan itu kan sebenarnya menimbulkan gas metan. Dan itu bisa dipakai bioenergi. Walaupun gas metan itu juga tidak tebal kan. Karena gas metan itu kan merusak atmosfer. Gas metan itu diproduksi massal itu di tenaga. Jadi semakin gede peternakan, semakin gede gas metan yang dihasilkan. Gas metan itu lepas kan? Gas metan dari mana? Satu dari paparan jadi. Saya kadang-kadang di YouTube dan di web di Instagram saya ada lewat MDB itu ada sapi sakit itu katanya sakit kembung, seperti itu. Harus jarum itu dikeluarin gasnya itu dikasih api itu bisa merusak ozon. Maka perlu dikendalikan juga persoalan peternakan karena itu akhirnya sudah bisa merusak. Nah, kemampuan yang ketiga adalah establish relationship with other. Jika soal kerjasama. Anda juga, kita harus bisa mempersetting and through various communication channel. Bisa secara verbal, bisa secara visual, bisa secara pakai video, nanti mungkin Anda memproduksi video di Instagram atau di YouTube channel, atau bikin visualisasi tentang apa namanya soal hubungan di televisi melalui advertising. Coba mulai sekarang pikirkan saya itu bisa berkomunikasi dengan orang lain itu channelnya apa aja sih? Hitung aja, mulai dari verbal, kemudian dibagi. Oh, saya bisa edit video, saya punya channel di YouTube, saya punya akun di Instagram, saya bisa tulis opini itu di teks seperti itu. Saya bisa berarti itu di Facebook. Oh, saya punya channel radio, saya bisa ngomong, coba itu. Membuat channel yang bisa dipakai. Baik, itu punya, tapi mana tiga itu. Akan X punya akunnya, punya seberapa sering Anda nulis. Saya punya akun X, karena memang saya anak pintar betul. Itu tentu bagi saya tempat sampah saya apa sampah ya.
Punya akun TikTok, ya, pernah memproduksi sesuatu yang menjadi upload ke TikTok. Coba itu sekarang, apa sih sebenarnya kerjaan yang bisa mampu Anda pakai untuk itu. Ini Cukup umur untuk bisa masuk ke internet, makin muda usianya semakin banyak channel yang bisa berkomunikasi. Channel-channel itu. atau saya misalnya tidak punya TikTok minus 1. Saya X-nya punya channel X ya. Pernah nulis itu pernah, tapi bisa jadi itu. Ya, jadi karir seseorang dari bidang apapun, mau bidang akuntansi, bidang biologi, bidang kelautan, itu ngomong ini. Oke. Nah, komunikasi itu dari arti kata komunis atau komunis PKI atau commons yang artinya adalah basic kesamaan. Dalam berkomunikasi apa yang sebenarnya yang kita akan cari adalah sebuah kesamaan. Warta. Amanat bimbingnya. Kalau ditanya dasarnya apa ini? Kan nggak perlu untuk jelaskan. Oh ini karena terdiri dari unsur kimia dan nggak perlu. Kenapa saya dan Anda di sini itu menyatakan bahwa ini orang itu? Karena warna seperti ini sepakatannya memang kita satu tambah satu berapa? Dua. Kan nggak sudah perlu didebatkan. Karena apa? Karena satu sama tambah satu kesepakatannya gitu. Coba dulu satu tambah satu kesepakatan resmi dan mungkin nomor 10 itulah situasi dengan fisik. Ini apa? Kedua kan? Bagi kita nggak perlu didebatkan. Ini biru dengan apa namanya unsur rednya berapa persen, greennya berapa persen. Karena warna itu kan tidak menggunakan kan RGB atau CN3 yang paling lebih tajam ini kan pakai saya dengan cerita CN ini yellow. Sebab kesamaan atau kesepakatan. Merah artinya berani. Itu orang Indonesia aja yang memakai Indonesia itu mungkin tidak berlaku di negara-negara lain. Karena apa? Karena doktrin speech. Kayak zaman Soeharto, Anda apa mengikuti era zaman Soeharto? Sempat ya.
era Soeharto itu tahun Soeharto berkuasa tahun 60-an. Sampai 98. Ya, era 70, 80 dan mungkin berlain. Itu kalau kita bicara tentang pembangunan, bahwa apa namanya, negara di dunia itu ada dua kategori negara yang development dan negara underdevelopment. Kemudian development itu dimaknai sebagai negara maju. Kayak underdevelopment itu dimaknai sebagai negara miskin. Nah, Indonesia pada era itu termasuk dari negara underdevelopment alias miskin. Tapi Soeharto tidak suka dengan narasi miskin. Maka dengan kekuatan komunikasi publiknya, narasi yang dibangun itu adalah Indonesia itu adalah negara yang sedang berkembang. Jadi underdevelopment itu dimaknai oleh Soeharto dan kemudian didiskriminasi pada rakyat bahwa Indonesia itu adalah negara yang sedang berkembang. Alias miskin tertepat. Itu yang kemudian apa namanya yang dibangun melalui komunikasi publik yang dilakukan oleh Soeharto pada era itu. Ini juga gitu. The disability building of the achieved through the activity sharing and data. Di komunikasi. Communication is a process of exchange idea through the use involved. Pertukaran ide. Lalu macam-macam. Apa yang kemudian didapatkan adalah calmness atau mutual understanding. Ya, jadi bahasa komunikasi itu bahasa sehari-hari kita aja sih yang digambar soalnya. Nah, communications itu juga dipahami sebagai social process. Saya tadi menggunakan simbol, kemudian menginterpretasinya, dan nah, proses itu kemudian ada tiga aspek. Yang pertama sosial, di mana people itu berinteraksi sebagai part of communication process. Yang kedua adalah proses itu sendiri, artinya communication is ongoing, dynamic, and unending process. Ini badannya unending. Sebuah proses yang tidak pernah selesai. Terus, while dia akan yang kedua adalah berkomunikasi pada sekitarnya. Tidak harus berdoa. And one itu situation or context which the communication take place. That adalah situation. Oke, ini saya lewati aja. Ini sebenarnya sudah saya berikan tadi. Nah, yang saya. Nah, komunikasi itu terdiri dari beberapa elemen. Mungkin Anda sudah sadar atau tidak. Yang pertama adalah source. Adalah sender. Kita adalah receiver. Atau di istilah lengkapnya di komunikasi
ilmu komunikasi itu adalah SMTM. Source, message, SMT, channel, SMT, itu teori besar komunikasi itu SMT, source, message, channel. Nah, di sini elemennya satu yang source itu adalah message-nya itu sendiri, sumbernya adalah. Kemudian sumber kalau tidak ada sender kan tidak bisa diseminasikan, tidak bisa kirim. Kemudian kalau orang ngomong kirim tidak dari sebuah komunikasi, maka perlu ada elemen komunikasi sifat orang yang menerima. Nah, saya ngomong sendiri di kelas ini nggak ada mahasiswanya ya. Nggak bisa menjadi sebuah, tidak bisa dikatakan sebagai proses komunikasi. Oke. Message, channel, dan meaning. Nah, yang terakhir ini penting. Meaning. Karena sekali lagi, soal mana tadi? Ini kan soal kesepakatan. Jadi, komunikasi yang baik apabila ada sebuah kesepahaman antara message yang dikirimkan oleh sender pada receiver. Itu sukses. Persoalannya adalah apakah bisa message itu 100% bisa di-receive oleh orang. Kalau receiver, saya sender, Anda receiver. Satu, frekuensinya mungkin beda. Kedua, background of education ada beda. Ya, nggak apa-apa. Apakah tingkat keberhasilan itu adalah 100%? Enggak. Kan sebenarnya tidak ada komunikasi yang bisa 100% antara sender dan receiver. Boleh memang hal itu. Artinya kita komunikasi dalam itu para kelas ini bisa. Tapi kalau kita menggunakan verbal apalagi non verbal misalnya ada besok saya menjadi PPT ini kemudian juga kan kalau Anda nggak ikut kelas ini. Makanya kadang-kadang itu saya kalau belajar S1 mahasiswa minta, Mas saya minta PPT-nya bisa kasih. Lama dia nggak ikut kelas nggak tahu untuk PPT saya karena isinya kayak gitu. Poin-poin. Anak saya pun gitu, mau UTS 20 dulu, nggak kirim PPT, padahal di keluar pun udah saya kasih. Jadi apa mereka? Kalau S2 lain lagi, beda sama. Elemen, elemen yang lain adalah feedback. Tadi itu yang dijelaskan itu adalah elemen yang basic. Pasien di sini. Kita menggunakan feedback. Feedback itu apa tuh respon. Ikan prinsip saya itu sekarang lagi apa? Bus-busnya teman TikTok Pak. Oke, kalau punya TikTok coba lihat TikToknya Teguh dulu. Ketika wah, habis like TikTok itu tak saya orang Jawa tak diteni. Ada ini Jawa semua kan? Ya, paham orang Jawa tak diteni. Setiap mengatakan bisa TikTok subuh. Lah TikTok kita di malam ini subuh ini pasti gue ada
para prodi, para dosen, ini ada komplain dari mahasiswa. Wadah, saya mendapatkan dari live TikTok, yang kemudian saya follow up dengan dari research. Memang perlu kesiapan untuk orang bisa fokus secara mentally yang harus diuji. Kalau nggak siap mental bisa diganti. Kalau Anda yang kayak itu, Pak fisik mau dikasih anunan, rutin. Terus saya budaya masih mana? Terus kalian kamu nggak perosotan sama banyak budaya. Itu kan tulis. Kalau bilang tulang, makin dituruti semakin muncul mereka. Pak adalah dulu aku masuk dulu kan jauh ya, boleh dikasih client fox bayar itu. Masih sekarang begitu loh berarti kan apa kan di situ pakai nama lain nggak kelihatan. Tak tambahin bocor client fox aja, dosen-dosennya ada sepuh-sepuh bikin itu sama terus. Ya, efek noise itu apa? Misalnya ya kita lagi ngobrol seperti itu, ada suara dari luar itu kan bikin stress. Saya kita lagi TikTok, tiba-tiba ada message yang out of context itu noise. Jadi ngomongin apa aja tiba-tiba ada ngobrol. Pak, kuliah di email hasilnya nggak jadi, sedikit tinggi dan jadi saya baru gitu. Ini baru pindah loh, dari sana, surat begitu. Surat, ini pada juga baru seperti noise itu unwanted distortion pastinya ya. Kemudian visual noise itu dari macam-macam ya. Ada visual noise, ada single visual noise, dynamic noise. Public noise itu berkaitan dengan different of meaning of certain symbol. Soal simbol, ya, itu juga berkaitan dengan budaya. Maka next kan teman-teman akan bisa menggunakan terminologi juga. Terminologi itu banyak juga menulis soal culture. Ya, communication characteristic. People berkomunikasi itu karena ada sederet alasan. Ya. Apapun alasannya, komunikasi itu memberikan kesempatan kita untuk mengkonvey intelektual. Secara emosional, sosial aspeknya seperti apa. Terus communication itu kemungkinan bisa intentional atau intentional feedback. Yang mana kita tidak bisa memberikan makna yang sama seperti apa yang kita harapkan. Itu PR-nya orang komunikasi seperti itu. Di komunikasi itu ada teori besar namanya teori uncertainty reduction. Teori pengurangan ketidakpastian. Bahwa komunikasi itu digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Ini sosial data, hoax, sudah. Jadi teman-teman setelah habis kuliah saya, kalau baca OAX itu bacanya hoax. Kan keluar.
besok. Pejabat-pejabat itu ngomong hoak. Saya kerja kami, padahal hoax. Kayak bahasa Inggrisnya itu hoax. Action badanya hoax. Hoax itu badanya juga hoax. Hoax juga. Ya, dan saya selalu ngomong ini ke Mas Ida, kalau baca hoax itu apa? Saya tiba-tiba pejabat hoax. Langsung pegang kepala. Hoax, wow. Terus ada satu masa itu kita ngomong tentang apa yang disebut dengan post-truth. Nanti ada post-truth. Pasca kebenaran. Post-truth. Post-truth itu gini. Orang dalam memahami soal itu sekarang pada era orang itu lebih sering mencari pembenaran, bukan kebenaran. Warnanya merah, maka saya akan mencari informasi-informasi yang bisa mendukung bahwa ini merah. Bukan mencari bahwa sebenarnya ini warna apa. Jokowi itu tidak lulus UGM. Orang itu cenderung mencari informasi yang mendukung statement. Itu namanya post. Bukan konsumsi. Kita lihat ke Jokowi punya gelar ini, pembimbingnya namanya siapa. Cari kebenaran, bukan membenarkan itu. Ada lagi disebut dengan echo chamber. Pernah dengar echo chamber? Ini chamber kan di kelas katanya seperti saya ngomong namanya ini warna merah. Daripada pakai contoh-contoh politik kan merah. Ini merah. Terus karena ini chamber, maka akan menimbulkan echo. Echo itu kan delay, baru bisa ditimbang lagi setelah saya ngomong sekian saat. Karena ada echo, maka saya kemudian mendengarkan sebenarnya suara saya sendiri. Mic merah warnanya. Terus suara saya yang kedelay terus echo itu kedengeran di kuping saya lagi. Terus kemudian saya bilang benar toh merah. Oh, itu namanya echo chamber. Nah itu lebih parah lagi kalau kemudian masuk ke algoritma internet, algoritma berkomunikasi internet. Wah, Pemkot Semarang tuh korupsinya gila-gilaan, korupsi 5 miliar. Masuk ke mana? Ke media internet. Kalau punya betul-betul ini. Terus saya dapat lagi nih info bahwa Pemkot Semarang itu korupsi 5 miliar. Dari mana? Ternyata tuh ya dari sumber yang sama, yaitu saya. Karena dia balik ke sini, lanjut sini, balik ke sana, benar tol 5 miliar. Itu namanya echo chamber.
Padahal nggak lima miliar. Korupsi itu kan yang melamar kalau ya kita akan mengangkat. Dan ya, masuk rumah sakit. Ini misalnya lepas saya tidak perlu kalau terima. Itu namanya chamber tadi ngomongin tentang positif. Padahal itu omongannya sendiri. Pak, saya nggak mau paling bertanya. Kok ada korupsi mana? Terus saya memproduksi polisi itu, marah banget jadi apa namanya warna klip. Terus balik lagi ke sana. Revisi yang mau kita omongin dulu. Kemudian ya. Communication is often reciprocal. Yang disebut dengan communication itu adalah apabila apabila ada apa namanya some people attention is others not responsible. Ya. Komunikasi sudah terjadi, at least ada two peoples. Kalau nggak ada, kalau ngomong sendiri itu bukan komunikasi. Makanya ini bangun. Yes. Oke, saya lewat. Masuk ke ini. Apa siapa? You cannot not communicate. Dan tidak bisa tidak. Ya, kalau di komunikasi itu ada dua level. Yang pertama adalah level konten dan level relationship. Apa yang kita omongkan dan apa yang dan relasi yang kita bangun. Okay. Terus communication is like the chicken and egg dilemma. Ini persoalannya ini kan nggak pernah selesai. Orang kadang-kadang bunuh-bunuhan soal chicken and egg. Tapi kita coba nggak usah ngomong itu, tapi bahwa pahamilah bahwa komunikasi itu adalah yang lebih ajar. Sudah memang kalau bahasa sandranya adalah sudah sunatullah. Nah, kalau komunikasi itu dipahami sebagai transaksi, itu bisa transaksi yang secara equal maupun non equal. Transaksi non equal gimana? Saya di sini sebenarnya sedang membangun equal. Tapi secara nature, saya dan teman-teman itu unequal. Kenapa? Kenapa terjadi unequality di sini? Saya kan sama-sama manusia dengan teman-teman lain. Dan is equal dong. Gendernya ada dua gender. Ini nggak ada gender alternatif kan? Itu terjadi unequal secara sosiologis di Indonesia. Saya ingin Anda menjadi tidak equal karena apa? Kebetulan saya pernah baca buku yang ada di sini. Dan belum. Aslinya bohong mas. Kalau Anda sudah mempelajari ini, artinya kita harus
Kemudian aksiom yang lain adalah interaction are either symmetrical and orthogonal. Symmetrical itu adalah mencoba untuk melihat person behavior. Complementary itu adalah mencoba untuk melengkapi sebuah hubungan atau interaksi. Nah, ini ada misconception. Communication is not always the good things. Bad things juga. Communication will not solve all problems. Ya. Karena komunikasi itu bukan segalanya. Komunikasi itu bukan panacea. Panacea itu adalah obat segala penyakit. Dan faktor-faktor lain yang harus ditambahkan, problem. Nah, pertanyaannya adalah, apakah komunikasi itu menjadi aspek yang mayoritas itu, apa ya minoritas? Aspek yang primer atau sekunder, aspek yang sangat menentukan atau supporting gitu. Tidak semua problem itu komunikasi menjadi sebagai utama. Demikian juga sebaliknya. Anda ikuti kasus BPJS ini. Benar. Ya. Bagi saya orang komunikasi itu komunikasilah yang menjadi hal yang utama dalam konteks itu. Jadi penting. Karena apa? Karena lawannya ada netizen. Oh, kalau lihat komentar-komentar yang itu saya detik.com begitu publish berita apa. Ceritanya panjang banget. Kalau saya ceritain, saya kebetulan terlibat di beberapa kali dipanggil oleh Pak Rektor untuk mendiskusikan kasus itu dari sisi komunikasi. Ya ada banyak keanehan sih. Kalau kemudian almarhumah itu meninggal karena dibully, bisa terjadi. Tapi almarhumah itu semester 5 loh. Dan objek bullying yang paling keras itu katanya di semester. Ya banyak ceritanya. Often the function to the set. Kita akan lagi. Tidak sesimpel itu kan. Jadi Allah yang mana dia sih. Ya, meaning that the people not words. Communication is not simple. In communication itu memerlukan skill. Ini fungsinya physical needs, people needs, sama social needs. Saya tunggu-tunggu ke arahnya ke mana? Ke lingkungan apa ya? Oh ini saya tadi. Ini tambah kita. Oh baru sama seperti itu. Manusia. Nah, tapi itu tentang esensi dari komunikasi. Kan kita masuk ke environment communications. Nah, kita lebih cepat aja.
aksiomnya udah tadi ya ini Eh, ada tema besar, ada tema-tema besar yang teman-teman bisa nanti mungkin menjadi ide namanya ada tesis ketemuan itu ada kita bicara tentang nature writing tulisan-tulisan tentang alam kemudian ini outdoor recreation and travel writing itu juga masuk dalam bahasa environmental applications science writing pasti public affair reporting pasti persuasion ya. Yang terakhir ini yang paling tepat. Makanya kalau di BIL, kalau ada tesis yang ada tema tentang partisipasi masyarakat, pasti saya dipanggil. Nah, tentang bagaimana hubungan antar lembaga berkaitan dengan persoalan pasti saya dibantu untuk pembimbing atau partisipasi. Saya enggak mungkin sana. Ini temanya. Nah, secara informal itu mempelajari tentang communication about the environment, ya. Dan relationship with the natural world. Nah, secara formal sekali lagi kita bicara tentang understanding yang kami saya dari masyarakat. Ini menurut host, ini menurut listener. Nah, yang ini yang di bawah ini semacam penawarannya. Kalau kita bicara tentang komunikasi luar adalah the systematic integration and exchange of information from about world about us and our next meeting. Okay. Ya. Ini ada dua approach. Jadi komunikasi lingkungan itu ada dua approach. Yang pertama adalah sharing secara monologik atau sharing secara dialog. Ya. Sharing itu berkaitan dengan policy communications. Ini yang biasa ditulis di tesis di Indonesia ini. Kemudian educational communication. Saya kemarin pernah membuka ujian tentang persoalan sekolah-sekolah itu ada kegiatan nyata. Artinya. Yang ketiga tentang PR dan strategic communication. PR dan strategic communication kan sudah banyak ngomong tentang bagaimana kita mempersuasi orang, bagaimana kita membuat sebuah kegiatan sosial marketing yang berbeda. Dan kemudian kalau sharing, nah ini ngomong tentang partisipator ini, ngomong tentang advokasi, ngomong tentang social communications. Jadi sebenarnya dalam konteks ilmu komunikasi lingkungan itu berada pada fields yang disebut dengan komunikasi strategis. Contoh ya misalnya di komunikasi itu ada dua tips. Tips pertama itu adalah ada tiga misalnya. Basic communications, media, yang ketiga adalah komunikasi strategis. Dan ini masuk di komunikasi strategis. Bagaimana kita bisa memproduksi message untuk bisa mempengaruhi people. Itu apa? Untuk bersahabat dengan lingkungan. Ya. Ini apa namanya?
Ini saya sharing aja teman-teman, nanti saya kirim lewat message. Terus nanti pembagiannya seperti ini teman-teman. Please, share. Jadi ini kan ada tiga tema. Nanti ini ada 1, 2, 3, 4. Ini dibagi aja. Nanti mungkin saya kirim ini ya. Jadi session 2, 3, 4. Ini 2 sampai 3. Di sini apa namanya? Pertemuan kedua, 4, 5. Nanti saya kirim bukunya. Saya kirim juga. Ini tema-temanya yang teman-teman nanti bisa mulai kita berdiskusi buat depan. Oke, jadi ada itu berarti communicating about environmental. Kemudian environmental conflict, ada environmental communication, sama environmental and social base. Oke, kita bersih ada pertanyaan. Cukup ya. Sebagai awalan kita pikir cukup teman pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita bisa ketemu minggu depan dan tidak ada dalam sesuai jadwal. Sementara harus tidur. Karena sebagai kapolres saya suka ada dadakan kemarin itu dadakan. Itu yang nanti kabarin lagi apa-apa. Tapi sampai ada 5 tahun ya. Saya juga kosong tuh. Ya wes, tapi on schedule dulu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman.